Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Lydia Sri Barokah Muhammadiyani dengan NPM 1006 03211021 dan rekan saya. Selamat saya Nur Habibah dengan NPM 10060321011. Adapun teman saya Mitati Anggita dengan NPM 1006003210032. Di sini kami akan membahas mengenai obat herbal terstandar. Produk yang kami ambil adalah Antangin. Dalam Islam ada 7 prinsip dalam pengobatan seperti yang tertera dalam Diktat KHT Dasar Tibu Nabawi, di mana salah satunya ialah obat halal dan thayyib. Obat halal sendiri harus memenuhi aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, sumber obat tidak mengandung zat dari hewan yang terlarang. Yang kedua, metode persiapan, pemprosesan, pembuatan, atau penyiapan harus terbebas dari unsur yang tidak halal atau kotor. Ketiga, penggunaannya tidak memiliki dampak yang berbahaya di masa yang akan datang. Keempat, berdasarkan pada konsep halalan thayyibah, aspek higienis dalam mempersiapkan dan penanganan obat harus diperhatikan semua pihak. Kelima, sertifikasi dari dokter muslim yang jujur dan terpercaya selama infeksi. Keenam, obat tidak mengandung bahan-bahan yang tidak dijelaskan dalam formulasi dan terbukti digunakan. Dan ketujuh, perawatan tidak berdasarkan pada sihir, pemujaan, dan tahayul atau penggunaan zat atau media yang dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam. Dalam farmasi sendiri, obat memiliki banyak jenis, salah satunya yakni obat herbal terstandar atau OHT yang termasuk ke dalam jenis obat tradisional. Banyak OHT diproduksi menggunakan bahan dasar dan bahan tambahan agar khasiatnya dapat diserap oleh tubuh secara maksimal dan manjur. Namun sayangnya tidak semua bahan tersebut jelas status kehalalannya. Contoh beberapa sediaan yang bahan dasarnya tidak diperbolehkan dalam pembuatan obat tradisional karena aspek halal haramnya, yaitu gelatin dan gliserin yang berasal dari babi, alkohol, plasenta yang berasal dari manusia. Salah satu contoh obat herbal terstandar di Indonesia yang telah terjamin kehalalannya yakni Antangin. Produk dari PT Deltomed Laboratories ini telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI serta telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan komposisi obat yang digunakan menggunakan 100% bahan-bahan herbal seperti jahe, daun sembung, daun mint, biji pala, ginseng, peppermint, akar manis, meniran, kunyit, dan royal jelly, serta madu. Proses pembuatannya pun telah memenuhi syarat Islam, di mana produk Antangin diproduksi dengan standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB sehingga terjamin kehalalannya. Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat akan produk halal dan juga untuk memberikan perlindungan dan penjaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam bidang farmasi, kehalalan obat juga dipertegas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. Dalam ketentuan hukum dalam fatwa tersebut disebutkan penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram. Namun penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi beberapa syarat seperti digunakan dalam kondisi keterpaksaan, belum ditemukannya bahan yang halal dan suci, dan adanya rekomendasi para medis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Pelaksanaan sistem jaminan produk halal khususnya dalam bidang farmasi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal atau BPJPH, Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, beserta farmasis yang menjalankan praktek di industri farmasi.
BPJPH memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha atau pemilik produk, menertibkan sertifikasi halal beserta label halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Pihak selanjutnya yakni LPH memiliki tugas dalam melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Sedangkan MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Selanjutnya, penyelia halal bertugas yang pertama mengawasi proses produk halal atau PPH di perusahaan industri farmasi. Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang ketiga, mengkoordinasi proses produk halal. Yang keempat, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan atau visitasi dalam rangka sertifikasi halal. Dan yang terakhir, menyediakan buku indeks bahan aktif dan eksipien halal. Alur sertifikasi produk halal dimulai dari pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen tertentu, seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, pengolahan produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan juga dokumen sistem jaminan produk halal. Setelah permohonan diterima, BPJPH selanjutnya mengecek kelengkapan dokumen, menetapkan lembaga pemeriksaan halal atau LPH. LPH selanjutnya melakukan tugasnya dalam memeriksa dan atau menguji kehalalan produk tersebut. MUI selanjutnya menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal dan berakhir dengan BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal produk tersebut. Pada perkuliahan kali ini dibahas mengenai kaidah Islam mengenai pengobatan halal mencakup perundang-undangan produk halal, sistem jaminan produk halal atau SJPH di Indonesia, serta sertifikat produk halal. Produk yang dimaksud dalam hal ini khususnya yakni mengenai salah satu obat herbal terstandar yakni antangin. Secara undang-undang, kewajiban sertifikasi halal termuat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal, maka selanjutnya farmasi sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam penyiapan, pendistribusian, dan penyimpanan serta dalam pemastian efektivitas serta keamanan penggunaan obat bertanggung jawab baik secara hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci. Farmasis juga bertugas dalam menyeleksi dan menyiapkan bahan baku obat, melaksanakan proses produksi, menjamin kualitas dan memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku termasuk kehalalannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.